Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, file client 1202 data dan hasil. Nah ini, nah nanti data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV ya. Nah, untuk membuat file CSV seperti ini caranya. Kita copy dulu semua ini datanya saja ya. Nah, kita copy, kita buat file baru seperti ini, kemudian kita paste. Nah, seperti ini ya, lalu klik file, save as, terus nah ini untuk filenya bebas ya, kita tulis saja contoh seperti itu. Kemudian untuk save as type, nah ini yang penting. Jadi pada saat save as type ini kita klik, kita pilih di sini CSV UTF 8. Nah, seperti ini. Lalu klik save. Jadi seperti itu ya untuk cara membuat CSV-nya ya. Ini saya sudah buat file CSV-nya. Nah, ini nanti bisa gunakan file yang ini saja. Seperti itu untuk membuat CSV-nya. Nah, setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kita tunggu sebentar. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita klik new project, kemudian name, kita tulis contoh seperti itu. Jadi untuk penamaan nanti bebas. Nah, kemudian ini import data file. Import data file kita klik, kita masukkan CSV yang tadi kita buat yang ini ya. Klik open, kemudian import. Nah, ini merupakan analisis deskriptifnya ya di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bisa di copy ya, bisa di copy sebagai analisis deskriptif. Nah, di sini sebelum kita melakukan analisis, kita lihat dulu ininya ya. Dari datanya ini kan ada yang hanya 1 dan 0. Nah, ini 1 dan 0, 1 dan 0 gini, atau ini ya 1212 seperti ini. Nah, ini nanti dibaca sebagai data binary di aplikasi Smart PLS-nya. Jadi kita rubah dulu dari binary ini formatnya ke dalam metrik ya. Nah, untuk cara merubahnya seperti ini, kita klik edit, kemudian ini change setup. Nah, kita ini ya pilih bulk change, scale kita pilih metrik, lalu apply. Nah, ini yang tadinya binary, maka seluruhnya akan menjadi metrik ya. Kemudian update. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah metrik semua. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa back, lalu ini ya create model, kita buat modelnya. Model type kita pilih PLSM, kemudian model name ini kita tulis saja contoh. Jadi modelnya ini bebas ya untuk penamaannya. Klik save. Nah, lalu kita masukkan data ini ya, data penelitian ini ke dalam lembar kerja Smart PLS. Nah, kita memasukkan datanya itu harus sesuai dengan hipotesis atau sesuai dengan model penelitian yang sudah dibuat. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi saya di sini akan mencontohkan beberapa saja ya, supaya untuk tidak terlalu panjang durasinya. Nah, kita di sini masukkan dulu. Kita membuat ini dulu ya, variabel kondisi keluarga. Nah, dari kakak sampai dengan kakak 1 sampai dengan kakak 5. Nah, ini. Kita blok seperti ini, lalu kita drag ke lembar kerja. Seperti ini. Lalu kita beri nama kondisi ke keluarga seperti ini, lalu klik enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian ya, ini yang kedua adalah PP ya. PP adalah alat
penunjang. Selanjutnya adalah GB gaya belajar. PA sini adalah akademik. PNA non akademik, kemudian PO ini nggak apa-apa ya berantakan, nanti dirapikan. Kemudian PPD. Nah, seperti ini ya, kita perbesar dulu. Nah, ini kita bisa rapikan. Nah, untuk yang seperti ini ya, ini kita bisa menggunakan menu indikator ini. Nah, kita bisa rapikan atau kita bisa rubah posisi dari indikatornya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita susun modelnya ini ya. Kita susun modelnya sesuai dengan rancangannya. Seperti ini nanti. Jadi untuk penyusunan dari atau bentuk dari tabelnya ini bisa berbeda-beda ya. Bentuk grafiknya ini bisa berbeda-beda. Itu tidak masalah, yang penting nanti pada jalurnya itu, pada model jalurnya itu sesuai dengan hipotesisnya. Nah, ini kita bisa rubah di ini ya, posisinya menggunakan menu indikator ini. Ya, setelah seperti ini ya, lalu kita hubungkan variabel penelitian ini dengan ini ya, menu connect. Nah, ini kita hubungkan. Nah, ini untuk menghubungkannya lumayan rumit ya, jadi ini harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu adalah kondisi keluarga terlebih dahulu. Nah, kondisi keluarga ini ke sini, ke alat penunjang. Kondisi keluarga ke gaya belajar. Kemudian kondisi keluarga ke akademik. Kondisi keluarga ke non akademik. Seperti ini. Selanjutnya adalah untuk alat penunjang. Alat penunjang ini dia ke gaya belajar, pengembangan diri, ke akademik, non akademik, dan organisasi. Selanjutnya gaya belajar. Gaya belajar ini ke pengembangan diri, ke akademik, dan non akademik. Oh ya, sorry, ini ada yang tertinggal. Selanjutnya untuk organisasi. Organisasi ini ke pengembangan diri dan ke akademik. Ini ke sini, ke sini.
mandiri ke sini. Nah, jadi ini untuk garisnya ini harus benar-benar diperhatikan ya, karena jika satu saja terlewat maka hasilnya pun akan berbeda dan hipotesisnya nanti tidak bisa muncul. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya untuk penyusunannya. Nah, selanjutnya kita bisa klik save. Nah, lalu yang pertama dilakukan di sini adalah pengujian outer model terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk outer model ini untuk hasilnya bisa diabaikan ya, karena di sini dari datanya itu tidak menggunakan skala Likert. Nah, maka hasilnya pun juga kurang sesuai ya. Oke, jadi pertama untuk pengujian outer model dan inner model itu menggunakan metode PLS algorithm. Caranya klik calculate, kemudian ini ya kita pilih PLS algorithm, lalu start calculation. Ya, seperti ini hasilnya ya. Ini kita bisa back dulu. Nah, kita sesuaikan dulu nih angka-angkanya supaya lebih jelas dan tidak ada yang saling bertabrakan. Jadi PLS algorithm sekali, lalu back dulu, kemudian nanti kita save lalu uji ulang ya. Nah, seperti ini, klik save lalu kita uji ulang. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, yang dilihat pertama kali adalah ini ya, indikator dari outer loading dan AVE, overgen validity ini. Nah, itu bisa dilihat di sini. Jadi untuk outer loading kita lihat di sini. Ini outer loading. Nah, untuk outer loading ini dikatakan valid jika nilai dari loadingnya ini adalah di atas 0,70. Nah, ini ada yang beberapa di bawah 0,70 ya. Berarti untuk indikator ini KK1, KK4 dan KK5 ini dinyatakan tidak valid ya. Jadi yang merah ini tidak valid. Kemudian untuk AVE dilihat di sini ya, construct reliability and validity. Nah, ini adalah untuk AVE-nya. Jadi AVE ini dikatakan valid ya jika nilainya di atas 0,5. Nah, ini ada yang masih di bawah 0,5 maka dinyatakan tidak valid ya. Nah, untuk validitas itu dilihat dari nilai tadi ya, outer loading dan nilai AVE. Nah, untuk reliabilitas dilihat dari nilai Crobak alpha dan composite reliability. Nah, nilai Crobak dan composite reliability ini harus di atas 0,7. Nah, di sini untuk Crobak alpanya masih di bawah 0,7, kemudian composite juga ada dua variabel ini yang di bawah 0,7. Nah, ini kenapa hanya 3 yang muncul ya? Karena 3 variabel ini memiliki variabel ini ya, variabel konstruk. Nah, ini konstruknya ini lebih dari satu. Jadi yang lebih dari satu ini bisa diuji validitas dan reliabilitas. Yang satu ini, yang hanya satu ini tidak bisa diuji. Seperti itu. Nah, kenapa uji validitas reliabilitas ini diabaikan? Ya karena seperti itu. Jadi tidak semua variabelnya itu bisa diuji. Nah, tadi ini ya, reliabilitas, kemudian HTMT. Kita menguji diskriminan validity-nya. Nah, untuk HTMT kita lihat di sini. Diskriminan validity kita klik. Nah, ini adalah HTMT-nya. Jadi HTMT ini harus di bawah 0,9 ya, baru dikatakan tidak terjadi masalah diskriminan ya. Nah, di sini ada beberapa yang merah ya, itu artinya ini lebih dari 0,9, maka di sini pada variabel alat penunjang, non akademik, organisasi dan pengembangan diri ini jadi terjadi masalah diskriminan seperti itu. Selanjutnya adalah pengujian inner model. Nah, inner model ini yang pertama kita lihat adalah nilai VIF-nya.
Nah, itu dilihat di sini ya, collinearity statistik. Ini kita klik, kita lihat yang inner model. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk VIF ini harus di bawah 5 ya. Ini sudah di bawah 5, maka dapat dinyatakan untuk model ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Selanjutnya adalah R square atau R kuadrat. Itu dilihat di sini. Nah, ini adalah R square-nya. Jadi R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, seperti ini ya untuk R square-nya. Untuk interpretasi nanti dilihat ya seperti ini. Nah, contohnya ini kita contohkan satu. Nah, untuk akademik nilai R square-nya adalah 0,043 atau 4,3%. Nah, untuk akademik ini dipengaruhi oleh ini ya, akademik. Nah, akademik itu dipengaruhi, jadi dia yang terkena panah ini dari mana saja. Nah, ini terkena panah dari pengembangan diri, organisasi keluarga, alat penunjang, gaya belajar, dan organisasi. Nah, ini. Jadi ke 5 variabel ini mempengaruhi sebesar 0,043 atau 4,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Jadi seperti itu ya untuk R square. Selanjutnya adalah Q kuadrat, nanti kita lakukan pengujiannya. Nah, kita ke sini dulu, F square atau F kuadrat. Nah, F square ini sama ya, melihat pengaruh independen terhadap dependen, tapi ini secara parsial atau secara individu. Nah, untuk F kita bisa lihat di sini ya, F square. Nah, seperti ini F square-nya. Nah, kita di sini menggunakan yang ini aja, yang list, jadi lebih mudah. Nah, untuk F square ini nanti bisa dilihat di sini ya untuk interpretasinya. Jadi kita lihat dulu contohnya ini, alat penunjang ke akademik, F square-nya adalah 0,001. Nah, 0,001 ini kita lihat di sini untuk kategorinya, dia itu tergolong dalam kategori yang sangat kecil atau tidak dianggap ya. Tapi di sini saya menulis keterangannya adalah kecil saja, itu sudah cukup seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita pengujian ini ya, Q kuadrat. Oh iya, untuk hasil ini bisa di save ya. Nah, kita save dulu. Nah, di sini ini kita save di dalam aplikasi SmartPLS ya. Seperti ini supaya tidak lupa. Terus algoritma ya. Great. Nah, nanti untuk save filenya itu akan muncul di sini ya. Nah, kita double klik, nah, hasilnya akan langsung muncul. Nah, save file ini juga kita bisa save di luar dari aplikasi SmartPLS, tapi nanti formatnya berupa Excel. Caranya ini ya, export, kemudian Excel, export. Nah, ini kita bisa save di sini sesuai dengan penamaannya. Jadi seperti itu untuk cara meng-save hasilnya. Oke, kita kembali ke analisisnya. Nah, untuk Q kuadrat ya, caranya calculate, kemudian ini bleed folding, lalu start calculation. Nah, kita lihat di nilai ini ya, construct cross validated. Nah, ini adalah nilai Q kuadratnya. Nah, Q kuadrat ini sama ya cara membacanya dengan R square. Cuma di sini yang berbeda adalah kita lihat di sini nilai Q kuadratnya. Jadi contohnya ini ya. Untuk akademik ini dipengaruhi oleh tadi ya, ke 5 variabel tadi memiliki nilai Q kuadrat sebesar 0,013. Nah, 0,013 ini tergolong dalam kategori ini ya, sangat kecil seperti itu. Kita cukup tulis kecil saja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis penelitian caranya klik calculate, kemudian ini ya, bootstrapping, lalu start calculation. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini adalah hasil dari uji hipotesisnya. Yang kita lihat pertama kali adalah ini ya, path coefficient. Jadi path coefficient ini merupakan pengaruh langsung seperti ini ya. Nah, dalam pengujian path coefficient ini atau pengaruh langsung ini yang perlu diperhatikan adalah nilai dari original sampel dan nilai dari p-value. Nah, original sampel ini menunjukkan pengaruhnya positif atau negatif. Kemudian untuk p-value ini apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kalau misalkan yang negatif, di sini akan ada tanda minus di depan. Jadi seperti itu ya. Jadi cara membacanya adalah alat penunjang terhadap akademik seperti ini ya. Alat penunjang terhadap akademik memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Seperti itu. Alat penunjang terhadap gaya belajar memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Seperti itu. Alat penunjang terhadap organisasi memiliki pengaruh negatif signifikan. Nah, contohnya seperti itu cara membacanya. Jadi kondisi keluarga terhadap alat penunjang memiliki pengaruh positif signifikan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk pengaruh langsungnya. Nah, ini sudah saya interpretasikan. Kemudian jika ingin mengetahui pengaruh tidak langsung, karena di sini kan untuk gambar modelnya ini kan ada yang beberapa variabel ini dapat dikatakan sebagai variabel mediasi atau variabel perantara ya. Variabel mediasi. Nah, untuk variabel mediasi ini untuk pengaruh tidak langsung ya, artinya melewati variabel mediasi itu bisa dilihat di sini specific indirect effect, kita klik. Nah, ini adalah untuk pengaruh tidak langsung ya, atau pengaruh melalui variabel mediasi. Nah, seperti ini ya untuk pengaruh variabel mediasinya. Jadi untuk interpretasinya itu sama saja dengan yang pengaruh langsung tadi. Cuma di sini ditambahkan dengan variabel mediasi. Nah, ini nanti sekiranya kalau misalkan mau digunakan tinggal di sini saja ya. Oke, tinggal diklik saja. Oke, sekian ya untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.